Kini hari sudah semakin sore tatkala kami masih berjalan di jalur untuk menuju ke shelter 3. Saat ini variasi jalur semakin parah dengan trek licin dan sempit yang dihiasi hijaunya lumut di kiri kanan jalur. Tapi ada enaknya tidak terlalu panas lagi dikarenakan ditutupi banyaknya pohon-pohon kecil di atas jalur. Namun sedikit menyusahkan carrier kita juga saat melangkah karena nyangkut pada ranting-ranting pohon. Jadi kita harus santai dan lebih hati-hati saat berjalan. Cuaca semakin cerah, kaki kami terus dipakai untuk melangkah. Kini kami dihadapkan dengan jalur yang sempit dipenuhi oleh pohon-pohon kecil yang melingkar di atas jalur. Tidak jarang juga kami harus menunduk saat berjalan dikarenakan takut carrier kami nyangkut. Jalur ini yang biasanya disebut jalur lorong tikus. Wajar saja disebut lorong tikus, ternyata sesempit ini. Hati-hati, salah sedikit carrier kita nyangkut. Kalau nyangkut bisa terjatuh di lorong tikus ini. Kini jalur sudah bertambah parah. Kami harus berjalan di atas pohon-pohon yang berada di jalur. Dan tentunya tangan juga harus bekerja dengan berpegangan pada pohonnya agar lebih mudah saat melewatinya. Dan ketika melihat ke depan, jalanan semakin sempit yang berbentuk seperti parit. Luar biasa menyiksa. Tapi tidak ada pilihan lain lagi. Semuanya ini harus kami lalui. Semangat. Namanya aja jalur tikus, pastinya mau tikus aja lah. Haha. Setelah kami melewati trek yang penuh pohon-pohon di tengah jalur, kini trek kembali berubah bentuk seperti parit yang menyulitkan kaki kami untuk berjalan. Setelahnya kami dihadapkan dengan jalur yang curam, sampai kami harus berpegangan pada tali yang sudah tersedia. Kami harus lebih hati-hati ketika melangkah karena ada batu-batu besar sesekali menghalangi kaki kami untuk berjalan. Dan kami juga harus saling tarik-menarik agar lebih mudah untuk melewati jalurnya. Oh iya, sampai lupa, terlihat sekarang teman kami perempuan satu ini sudah membawa carriernya kembali karena dia sudah lebih bertenaga katanya. Setelah kami menambah stamina saat beristirahat di shelter 2 tadi. Mantap. Di sini kita harus lebih hati-hati karena di kanan itu lihat ada jurang guys. Salah melangkah terjatuh, bahaya, jadi merepotkan teman-teman. Jadi hati-hati di jalur ini. Makin ke depan makin keren guys jalurnya, makin mantap. Samudrawan. Bahaya guys kalau kita salah jalur menuju shelter 3, Bray. Sebentar lagi kita di shelter 3, kemungkinan tidak lama lagi. Panoramai dengan lautan, awan. Tantangan belum berakhir. Ada awan. Mantap. Cobalah lihat ke belakang dan ke depan terus. Bagaimana? Mantap. Setelah kami berhasil melewati jalur yang curam dan sangat-sangat menguras tenaga hingga membuat kaki kami pegal dan lelah tentunya. Tapi lihat setelahnya, kami disuguhkan dengan pemandangan lautan awan yang indah. Luar biasa. Rasa lelah hilang seketika. Kini jalur sudah sedikit lebih terbuka. Tampak sekali shelter 3 sudah terlihat dari pandangan kami. Kemungkinan kami tidak akan terlalu lama lagi akan tiba di sana. Semangat kami pun kembali menggelora.
tapi tidak semudah yang kita bayangkan. Jalur semakin parah dan tentunya susah untuk melangkah. Kami seperti melewati aliran sungai yang kering. Wadidaw. Terlihat di depan kami ada satu burung yang tampak jinak sedari tadi, yang melintas di atas jalur seakan-akan menunjukkan kepada kami jalur untuk menuju ke puncak. Kami pun terus berjalan melangkahkan kaki. Terdengar suara kawan-kawan sudah memanggil kami dari shelter 3 karena mereka sudah duluan tiba di sana. Alhamdulillah. Akhirnya setelah menempuh perjalanan yang panjang dan tentunya sangat melelahkan, kami tiba juga di tempat peristirahatan, yaitu shelter 3, tempat camp terakhir sebelum melakukan summit tiba. Akhirnya pukul 4:30 kita tiba di shelter 3. Alhamdulillah. Tanpa berpikir lama, kami pun langsung bergegas mendirikan tenda. Setelahnya kami mengambil air untuk masak nanti. Beruntungnya kami sampai di shelter 3 ini tidak kemalaman, jadi bisa lumayan lama juga istirahat untuk mempersiapkan summit besok agar bisa bangun tepat waktu yang sudah kami rencanakan. Setelah kami semua selesai masak dan makan, kami pun langsung tidur dan akan bangun pukul 3 nanti. Semoga saja tepat waktu. Tepat pada pukul 3 alarm kami pun berbunyi. Mata sudah terbuka sedangkan badan malas untuk berdiri. Tapi semuanya harus kami paksakan. Singkatnya, kami pun selesai masak dan makan dan semuanya sudah terasa siap. Kami pun mulai summit dan melangkahkan kaki di antara dinginnya cuaca yang menerka. Oh iya, terlihat kami berlima semuanya memakai jas hujan agar bisa menahan dinginnya cuaca. Kalau tidak ada jas hujan, sepertinya saya tidak sanggup untuk melakukan summit karena terasa sekali sangat dingin. Baru 20 menit guys, luar biasa. Kita summit tadi pukul 4. Semangat dulur-dulur. Lah, kabut datang, dingin. Semangat tuh dia. Terlihat dari kejauhan langit sudah menampakkan diri dengan berwarna keorenan. Sepertinya matahari akan menyinari kami sebentar lagi dengan cuaca yang cerah tentunya. Semoga saja. Kini awan pun sudah terlihat jelas seperti lautan persis di depan kami. Ada rasa bahagia dan semangat dalam diri untuk lebih cepat tiba di puncak Gunung Kerinci. Bang, kabut. Kita berangkat dari summit tadi pukul 4. Sekarang sudah pukul 6. Matahari belum muncul. Sebentar lagi mungkin matahari akan muncul. Pasti akan keren. Hari sudah menunjukkan pukul 6. Kini kabut menyerang kami begitu tebal hingga jarak pandang kami terbatas. Ditambah dinginnya angin yang begitu kencang. Sementara tanda-tanda puncak pun belum terlihat oleh kami. Entah berapa lama lagi kami harus berjalan dan pukul berapa kami akan tiba di puncak. Bagaimana Pak Sofian? Kata-kata dulu pagi ini. Siap menikmati kopi di atas puncak.
Semangat. Kabut belum hilang, matahari pun tak kunjung datang. Semoga saja ketika kami sampai di puncak nanti mendapatkan cuaca yang cerah seperti yang kami inginkan. Amin. Semangat. Satu jam lagi, Bray. Semangat, Bray. Kini jalur semakin sulit, sesekali membuat kami berjalan harus merangkak agar bisa melewatinya. Kaki kami terus dipaksa untuk melangkah agar kami tidak terserang hipotermia. Jalur pun semakin susah yang berbentuk batu-batu kerikil yang licin, sementara kabut semakin tebal yang menghalangi pandangan kami. Kini mata kami terasa seperti menangis dikarenakan perih, entah oleh karena apa. Angin pun semakin kencang, seperti sedang terjadi gerimis. Benar-benar sangat kerinci, menyiksa dan menantang. Kami juga harus lebih hati-hati ketika melangkah karena banyak sekali batu-batu besar di jalur yang tentunya menyulitkan saat berjalan. Mental kami drop seketika karena dinginnya cuaca yang semakin menerka. Ada rasa ingin menyerah dan kembali ke tenda, tapi saya ingat kami sudah terlalu jauh ke sini dan tentunya sudah mengeluarkan banyak biaya. Kini kami pun saling menguatkan agar tetap semangat berjalan. Tapi jika itu masih memungkinkan, jika tidak apa boleh buat. Jangan memaksa jika sudah benar-benar tidak sanggup, ucap saya kepada teman-teman saya. Yang terpenting kesehatan dan keselamatan. Soal puncak bisa kita ulangi suatu saat nanti. Seketika kami tibalah di Tugu Yuda. Kini semangat kembali menggelora dikarenakan puncak tidak akan terlalu lama lagi dari sini. Kemungkinan sekitar 30 menit saja. Karena sudah kami pertimbangkan juga, kalau kami turun sudah terlalu jauh kami berjalan. Ya sudah, kita lanjut saja. Semangat. Tugu Yuda ini, Bang, ya. Mantap. Tugu Yuda. Alhamdulillah. Sebut yang lain dulu, Bang. Ya. Sudah ya. Yang lain-lain. Beristirahat sebentar, ngopi. Ngopi dulu, Bang. Kami pun dan kawan-kawan pendaki lain beristirahat di dekat makam Tugu Yuda untuk memulihkan sedikit tenaga. Masih diberi kabut tebal. Semoga matahari cepat timbul, ya Allah. Sekitar 30 menit lagi kita sampai ke puncak. Sumpah tebal kabut. Kawan-kawan masih menunggu di belakang. Aku tidak sanggup berhenti lama karena sangat dingin. Kalau berhenti itu sangat bahaya. Tidaknya harus bergerak sedikit-sedikit. Setelah kami beristirahat dan sedikit ngopi untuk menghangatkan badan, kini kami pun kembali berjalan di bawah kabut begitu tebal. Sepertinya cuaca cerah tidak akan menghampiri kami hari ini. Ada rasa kecewa di dalam dada. Rasa lelah tidak terbayarkan pikiran saya. Tapi sudahlah, tiba di puncak saja sudah luar biasa. Akhirnya setelah menempuh perjalanan yang panjang dan menyulitkan, kami tiba juga pada puncak tertinggi Sumatera. Alhamdulillah. Puncak, Bang, ya. Sampai ya.
Setelah kami selesai berfoto-foto dan selebrasi di puncak, tidak terlalu lama kami pun turun ke bawah untuk segera kembali ke tenda dan akan merebakan lelah tentunya. Kini rasa kecewa tidak lagi terasa karena percuma juga sebab semuanya sudah kehendak yang kuasa. Dapat cuaca buruk, ya terima saja, tidak perlu menyesalinya, hanya akan menambahkan beban saja karena kita sebagai manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, soal hasil hanya Allah penentunya. Dari tenda kami kembali melangkah untuk turun menuju pintu rimba yang tentunya sama juga beratnya. Kini kami sangat mensyukuri bisa menggapai puncak tanpa ada mara bahaya di dalamnya dan tidak ada halangan serta rintangan yang membuat kami terluka. Hanya saja cuaca buruk yang melanda. Tidak apa, mungkin saja semesta menginginkan kami untuk kembali ke sini suatu saat nanti. Memang sejatinya petualangan puncak adalah impian, tapi pulang dengan selamat adalah suatu tujuan. Karena keluarga di rumah tentunya selalu menanti kita. Sekarang kami lebih bersyukur setelah kami menempuh perjalanan yang panjang dan pulang dengan selamat. Selebihnya semoga saja apa yang belum menjadi milik kita akan segera menemui kita. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menyaksikan perjalanan kami kali ini. Sampai jumpa di petualangan-petualangan selanjutnya. Salam hangat dari saya, Iska Gemawang. Bye.